Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini santri laki-laki, santriwati perempuan, belajarnya di satu komplek ini. Dulu Ustadz waktu di pesantren, santrinya 1.800 laki-laki semua, tak ada perempuan. Melihat perempuan seminggu sekali, waktu hari Ahad Mudif, datang nenek-nenek nengok cucu, itulah kami nengok perempuan. Tapi karena jarang, walaupun seminggu sekali, nampak nenek-nenek cantik nampak. Makanya bersyukur kepada Allah bisa satu komplek, satu lokal campur juga laki-laki semua, tidak? Bagus kalian tidak melihat perempuan, karena kalau tiap hari melihat perempuan, nanti kalian hilang selera melihat perempuan. Ini sudah terbukti dalam penelitian. Mana contohnya? Perancang busana, koreografer tata tari, tukang gambar busana perempuan, setiap hari melihat perempuan, setiap hari dekat dengan perempuan, akhirnya tak berselera melihat perempuan. Dia kalau lewat anak gadis, dia cuek aja. Tapi kalau lewat anak lajang, baru dia naksir. Nama penyakitnya LGBT. Mudah-mudahan anak-anakku diselamatkan Allah dari LGBT. Tapi tidak semua LGBT ini jahat, ada juga yang baik. Masa ada yang baik, Pak Ustaz? Ada. Apa namanya? LGBT, laki gemuk, bini tipis. Itu baik. Kalau kebetulan yang saya sampaikan ini sama, jangan tersinggung. Isi ceramah tidak ada niat menyinggung jamaah. Ini saya jelaskan dari awal supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustadz yang terakhir tadi, masih ingat siapa namanya? Siapa namanya? Ustadz Fadil Rahmi. Dia ketua IKAT. Bukan tali mengikat kayu, kan? Itu dia IKAT. Ikatan Alumni Timur Tengah. Seluruh alumni dari mulai Yaman sampai Maroko, se-Aceh, beliau itu ketuanya. Jadi kalau kalian mau ke Mesir, catat nomor HP dia nanti. Beliau masuk pesantren tahun 1990, keluar 1996. Jadi berapa tahun jadi pesantren? 6. 90 masuk, 96 keluar. Saya masuk 93, keluar 94. Mana hebat? Hebatlah saya. Saya setahun aja. Tak tamat. Kalau ditanya, Ustaz dulu tamat pesantren? Enggak. Oh cepat betul setahun. Studi banding. Setelah sampai di Mesir baru menyesal. Kenapa? Sampai di Mesir 14 pelajaran Quran hadis, balaghah, nahwu, sharh, tajwid, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, ulumul Quran, tafsir, bahasa Inggris, Quran 2 juz,
Diktatnya 300 sampai 500 halaman. Begitu dibuka, harap gundul semua. Sementara dulu di pesantren main-main, tak serius. Karena Muhammadun na'iman wasa'atu asyrul walaihi kulluhu salamun wa bardun laisa fiha sautun ila sautul harik syarif. Itu pun tak hafal. Man jadda wajada, man sawara zafira, man saro ala darbi wasala. Itu pun tak hafal. Main-main, akhirnya tidak tamat pesantren, tapi karena nasib sampai ke Mesir. Hari pertama sampai di Mesir, masuk kelas, syekhnya hidungnya mancung, pakai sorban, torbus, pakai jubah 2 lapis, di dalam putih, di luar hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذه المناسبة الإسرائيلية تتكلم عن قضايا فلسطينية فإنه عليه السلام في الشرق الأوسط لن تتحقق إلا بانسحاب الإسرائيليين من الأراضي المقدسة. Tak tertangkap telinga entah apa yang dikatakan Syekh. Macam kumur-kumur aja. Barulah menyesal. Coba kalau dulu serius belajar di pesantren. Coba kalau dulu. Saya tengok diktat muqarrar kawan saya bersih, bukunya bersih. Buku saya macam sarang laba-laba. Semua produk diterjemahkan. Yang tidak diterjemahkan wa sama summa. Allah ini diterjemah. Oh, tengok macam pohon beringin, akar. Malu kita ditengok, dikasih baris. Gara-gara apa? Gara-gara dulu belajar tidak serius. Kawan saya baca muqarrar enak aja, baca diktat enak aja. Saya sebelah kiri muqarrar, sebelah kanan kamus Al-Munawwir. Lama belum buka dari baca lagi. Stres. Sampai mau terjun ke Sungai Nil. Mau balik ke kampung malu. Dulu waktu berangkat udah potong kambing. RT RW diundang semua. Mau terus belajar di Al-Azhar berat. Kitabnya bahasa Arab. Dosennya ngomong macam kumur-kumur. Mau terjun ke Sungai Nil takut mati. Akhirnya saya mengadu sama kakak kelas saya, bang, ya aku stres aku ini. Kata dia memang udah nampak, aku tanda-tandanya. Mau balik kampung, malu. Mau terjun ke Sungai Nil, mati. Jadi gimana? Kau harus belajar. Akhirnya saya belajar, saya kasih baris itu macam Quran, saya kasih terjemah, saya buka kamus belajar. Akhirnya saya selesaikan S1 saya di Al-Azhar 3 tahun 10 bulan tembus, selesai. Habis. Tahun 98 saya ke Kairo, 99, 2000, 2001, 2002. 2002 saya sudah bawa 1 ijazah LC, lagi cemas. Jadi waktu itu kami ada haji ke Makkah sambil kerja. Dari Kairo naik bis 6 jam ke terusan Suez. Dari terusan Suez naik kapal hari 2 malam sampailah ke Jeddah. Dari Jeddah naik mobil 1 jam sampai ke Makkah. Cerita itu dikemas oleh kawan saya dari Yogyakarta, namanya Ustadz Agung Irawan, dalam sebuah novel bestseller berjudul Haji Backpacker. Padahal aslinya haji gelandangan. Hotel tak ada, rumah tak ada, tidur di Masjidil Haram. Jam 3 sudah datang tukang pel. Halo. Hotel tak ada, rumah tak ada. Nah,
Lalu kemudian pas sedang haji itu adalah jamaah dari Medan. Dek, ya. Kalau dari Kairo itu titelnya LC ya? Iya. LC itu artinya apa? Belum saya jelaskan, udah datang satu orang dari belakang. Lo aku. Kenapa dia mengejek? Rupanya ada yang sakit hati. LC itu arti sebenarnya adalah tulisannya licensi, bacaannya lisans. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazatan. Orang ini sudah boleh, ajaza yujizu ijazatan. Orang ini sudah boleh mengajar agama Islam. Tapi tak cukup sama LC, harus MA. Maka saya carilah beasiswa. Kata kawan saya waktu haji, Man, dia tak panggil Ustaz, panggil Man aja. Waktu itu belum menjadi Ustaz lagi. Man, ya, nanti kita S2 ke Baghdad. Apa namanya? Universitas Baghdad. Mantap. Kenapa kita di sana? Gratis. Ada beasiswa full dari Saddam Hussein. Saya pun sudah siap-siap. Pokoknya nanti kita S2 di Baghdad. 2002 saya tamat. Pas mau berangkat ke Baghdad, datang George Bush. Di bomnya Baghdad rata dengan tanah. Makanya yang paling benci saya di dunia ini George Bush. Mudah-mudahan neraka jahanam tempatnya. Tak jadi saya S2 gara-gara dia. Akhirnya baliklah saya kuliah ke Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Makcik-makcik di sini. Di Malaysia saya kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Kenapa tidak di UIA? Kenapa tidak di UM? Kenapa tidak di UiTM? Kenapa masuk UKM? Karena di situ bisa ngutang. Mudah-mudahan ceramah saya tak didengar di UKM. Tapi tak lama saya di UKM. Karena selama di UKM itu saya selalu mencari searching www.google.com. Yang saya tulis beasiswa. Pokoknya yang ada di mata kepala saya beasiswa. Ada satu negara memberikan beasiswa, namanya Royaume du Maroc, Kingdom of Morocco, Kerajaan Maroko. Indonesia dapat jatah 15 orang. Inilah dia pucuk dicinta ulang pun tiba. Kirim pas foto, kirim fotokopi paspor, kirim ijazah S1, kirim ijazah S2, lalu saya kirimlah ke Maroko. Berdoa tiap malam, ya Allah, ini tak bisa aku lama-lama di UKM ini, utang sudah banyak. Tolonglah supaya diterima aku di Maroko ini. Kalau tidak diterima, rupanya kalau kita berdoa tiap malam, muak juga malaikat tengok kita. Ini tiap malam berdoa. Aku gitu kabulkan aja lah. Datang balasan, Anda diterima di Maroko. Wah, terbanglah saya dari Kuala Lumpur, naik pesawat. Apa pesawatnya itu? Qatar Airlines. Dari Kuala Lumpur menuju Doha. Sampai ke Doha. Pesawat. Kenapa usah naik pesawat Qatar? Itu tiket paling murah. Duduk di samping saya perempuan cantik pula. Cerita lah kami kan. Mbak mau kemana? Mau ke Moskow katanya. Oh. Mas mau kemana? Saya mau ke Maroko. Masya Allah. Satu mau ke Moskow, satu mau ke Maroko. Cerita. Lama pesawat itu sampai.
Begitu pas sudah mau sampai, baru saya tanya, di Moskow ngapain? Nengok suami saya. Rupanya bini orang. Makanya akan datang kalau ngobrol tanya dari awal. Itu pelajaran. Udah. Ketawa. Lalu kemudian transitlah di Doha tadi. Saya pun lanjut pesawat ke Maroko, dia pun langsung ke Moskow menengok suaminya, spesialis tulang. Tulang aja yang dikaji. Tulang kaki, tulang otak, tulang sumsum, tulang-tulang apa. Habis itu sampailah saya di Maroko. Beasiswa saya diberi oleh AMCI. Nanti kalian cari di internet. Apa namanya? AMCI. AMCI itu singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Sebuah lembaga dari United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa, memberikan beasiswa untuk anak-anak seluruh dunia. Indonesia dapat jatah 15. Kalau tidak lulus 2 tahun, diusir dari asrama, out. Main usir-usir aja dia, mentang-mentang duitnya banyak. Akhirnya saya belajar. Saya selesaikan S2 saya setahun 10 bulan, putus. Selesai, putus. Habis itu saya bawa ijazah 2, LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Sudah kuliah tapi tak nikah, belum nikah. Selama kuliah di Mesir itu 4 tahun, 99, 2000, 2001, 2002, tak pernah saya pacaran walaupun sekali. Kalau tak percaya tanya sama Ustaz Fadil. Tak pernah kan Ustaz kan? Pernah. 4 tahun saya kuliah tak pernah. Kenapa Ustaz tak pacaran? Tak dapat. Anak Indonesia 2.300, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tak dapat. Ustaz Fadil dapat, kita ganteng. Saya tak dapat. Akhirnya 2002 saya pun pulang. Di Malaysia tak juga dapat. Karena orang Malaysia tengok kita, Indon teruk lah gitu. Awak pendatang haram ke gitu. Sampai di Maroko sikit. Anak Indonesia cuma 30 orang, perempuan 1. Susah. Kenapa tidak sama orang-orang Arab itu Pak Ustaz? Orang Arab itu hidungnya mancung, rambutnya pirang, matanya biru, putih, cantik. Awak PKI, pendek kecil hitam. Gimana mau dapat Arab? Dia Arab, awak Arab cemas. Beasiswa putus. Setelah itu pulang, mengajarlah saya. Mengajar. Setiap hari beli koran, mencari lowongan kerja. Tiba-tiba satu hari keluarlah kecil, penerimaan dosen PNS. Ini dia. Selama ini ku cari-cari. Ada lagunya itu. Selama ini ku mencari-cari. Kan? Saya bisa juga nyanyi itu. Kalau mau saya udah 5 album keluar. Sila semuanya. Pengumuman penerimaan dosen. Saya bawalah ijazah saya. Masukkan tas. Di mana pendaftaran dosen, Bu? Lantai 3. Mas, lantai 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya baca koran katanya penerimaan dosen di sini. Ya, saya mau daftar jadi dosen. Pak, kalau dosen itu harus S2. Gak yakinnya saya S2. Kurang ngajar orang. Saya buka ijazah saya tunjukkan. Nih,
ijazah saya. Ditengoknya, rupanya tak bisa dia baca Arab. Tunjukkan sama atasan ibu. Ditunjukkannya sama atasannya, Pak, ini ada orang bawa ijazah aneh. Tengok sama atasannya, ini S2 dari Maroko ini, katanya. Jarang-jarang orang dapat macam ini, katanya. Baru dia tahu. Mana orangnya? Itu di luar. Ditengok, rupanya guru saya dulu. Tengoknya, kau Somad? Iya Pak. Kemana aja kau hilang selama ini, katanya. Dibilangnya Pak hilang, memangnya pesawat. Ada, saya kuliah Pak, S1 di Mesir, S2 di Maroko. Oh, pas lah, kau daftar di sini. Ini ada formasinya dosen ini, dosen hadis, kau masuk nanti. Jadi saya bisa langsung ngajar Pak. Nah, banyak tesnya. Tes. Langsung tes Pak, enggak, kau urus dulu surat sehat. Disangkanya saya sakit. La ilaha illallah. Orang sesehat ini, tidak semua orang kurus itu sakit. Malah definisi sehat terbaru dari PBB, dari WHO, World Health Organization, WHO menyatakan orang sehat sekarang itu adalah orang yang kurus. Karena orang-orang gemuk itu penyakitnya banyak sekali. Diabetes mellitus, jantung koroner, asam urat, pokoknya sumber penyakit aja isinya. Saya sehat Pak, tak bisa Somad, harus kau urus surat sehat. Di mana? Puskesmas. Kau gila, saya puskesmas. Sampai di puskesmas ditanya sama bidan itu, ini untuk apa Pak? Untuk tes PNS. Ya sebentar ya, masuk dia ke dalam, diambilnya lah balon warna hitam. Selama ini kan balon taunya kita merah, kuning, hijau, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Ini balon hitam. Normal, waktu itu jantung saya tak normal, lain detak. Kalau jantung normal itu kan detaknya, kalau orang belum kawin nengok anak gadis, normal ya. Tapi alhamdulillah sehat. Oh ini sehat, kata dia. Pas mau saya tarik, ini suratnya, dinyatakan nama Abdul Somad, tinggi 175, berat, dinyatakan sehat, layak ikut tes CPNS. Pas mau dikasihnya, saya tarik. Dia menarik, saya pun menarik. Saya heran, kenapa tak dikasihnya? Saya sangka dia mau main-mainkan saya. Rupanya bayar. Inilah orang puskesmas. Bilanglah dari tadi. Berapa? 25.000. Jelek muka perawat tuh saya tengok. Ambil dompet 25.000. Nah, 25.000. Pak, ini surat sehat, saya sehat. Gimana? Udah bisa jadi dosen? Belum lagi. Apa? Surat berkelakuan baik. La ilaha illallah. Orang sebaik ini ada tanda-tanda kejahatan? Mana ada? Primus, pria muka soleh. Ini bilangnya kita tak baik. Tidak bisa begitu Somad, kau harus pergi ke kantor polisi. Di atasnya ada tak polisi? Tak tahu kalian kan? Karena Pak Polisi ke pesantren pakai baju ustad. Saya pun salah sangka tadi, rupanya Pak Kapolres. Di atasnya ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Mereka tidak pakai baju tentara, tak pakai baju polisi. Nah, masuk saya ke kantor polisi, mengurus surat bahwa yang bernama Abdul Somad
tidak PKI, tidak terlibat tindakan kriminal, tidak pernah pakai sabu-sabu narkoba, tak pernah pakai lem kambing. Akhirnya saya pun bawa lagi, ini surat sehat, ini surat berkelakuan baik. Aku bukan teroris, aku bukan residivis, aku bukan radikal, aku orang yang ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih, gimana? Sudah siap? Baru seleksi berkas. Jadi lulus, berkas lulus. Terus ada lagi tes. Memang hidup ini penuh dengan tes ternyata. Dulu waktu mau ke Mesir tes, sekarang mau jadi pegawai tes juga. Makanya adik-adik anak-anakku kalau di pesantren ini nanti tas tes kalian wajar. Bahkan nanti sampai di kubur pun kita ada juga tes nih. Pas masuk kubur ada interview. Cuman pertanyaannya tak susah. Marabbuka? Mungkar nakir. Tapi tak usah dijawab, tidak usah dihafal dari sekarang jawabannya. Ya, kalian jawab, marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, ma imamuka Al-Quran, ma kitabuka Al-Quran. Jangan dihafal. Nanti kau tak sembahyang, oh udah hafal aku semua. Itu hanya bisa dijawab dengan istiqomah. Itulah mengapa kalian diajak sholat berjamaah di pesantren ini. Istiqomah. Apa tesnya lagi? Ini namanya tes TPA. Kalau TPA kecil lah. Saya sangka TPA Taman Pendidikan Al-Quran. Rupanya tes potensi akademik 200 soal. Bahasa Arab 50, bahasa Inggris 50, tes psikologi 100. Bahasa Arab, kita lama di Arab. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Berapa tahun Ustaz di Arab? 6. Nah, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustaz. Bahasa Arab insyaAllah. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris dulu kan pernah belajar bahasa Inggris. Oke. Cuman yang ini yang agak susah. Yang 100 soal ini. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tono menjaga di waktu sore karena pagi dia di kampus. Tini menjaga di waktu pagi karena sore dia aja kerja lain. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama di warnet? Apalah pertanyaan. Aku kuliah di Mesir, habis di Maroko. Balik yang ditanya Tony, Tini, dan Tono. Harus menjawab 200 soal dalam 2 jam. 2 jam 60 menit kali 2 120. Yang mau dijawab 200. Berarti satu soal tidak sampai 1 menit. Dia mau ngerjain kita. Dia ingin waktu kita dihabiskan oleh Tono, Tini, dan Tony. Saya tahu itu kerja dia. Nah kalau begitu saya baca susah, saya tinggalkan. Yang mudah saya jawab, yang susah saya tinggalkan. Yang mudah saya jawab, yang susah saya tinggalkan. Yang mudah saya jawab. Habis itu saya jawab, selesai kumpul. Begitu selesai, saya keluar, kawan saya tengok semua megang kening. Saya tanya, kalian kenapa? Tak bisa kami jawab. Kawan, aku 200 ku jawab semua. Kok bisa? Asal susah ku tinggalkan. Habis itu pulang balik. Oh, kami enggak. Waktu kami habis, siapa yang menghabiskan? Tono, Tini, dan Tony. Nah itu loh bodoh kau. Sekolah tinggi-tinggi habis waktu karena Tono, Tini, dan Tony. Keluar pengumuman. Calon yang lulus 200 soal, Abdul Somad. Lulus saya? Belum tahu deh. Wah, gimana Pak? Udah bisa saya ngajar? Belum. Ada lagi tes Somad. Tes apa? Namanya tes mengajar. Karena banyak orang berilmu tapi tak bisa ngajar. Menengok orang banyak menggeletar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi anak pesantren Az-Zahra tak mungkin, karena mereka biasa latihan muhadarat.
Awalan ayat nasrullah azza wa jalla alladzi qad atana ni'aman katsiratan wa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad arjan nasa minaz zulumati ilan nur. Unwanu hadhil muhadarah al-ikhlas. Ustaz kok hafal? Itu kerja saya muhadarah dulu. Pernah juga cabut berapa kali. Nah, lalu kemudian dilatihlah saya. Rupanya di lokal itu sudah disetting 10 laki-laki, 10 perempuan, ada pengawas, ada pengintai, ada penilai, ada penilih, ada pengintip, nggak apa-apa namanya. Jadi nanti yang calon ngajarnya dibuat grogi, dibuat beberapa perempuan nengok gitu. Jadi mereka membuat saya grogi. Pas saya masuk, hi guys, how are you today? Tiba-tiba ada satu situ mahasiswi nengok saya terus. Pas saya tengok, dia tengoknya saya. Pas saya tengok, tengoknya juga saya. Tengok, saya gini kan? Nah, betul. Saya pula mau dikerjainya. Mana bisa? Habis itu saya masuk, saya ngajar. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, pelajaran kita adalah nama mata kuliahnya Ulumul Hadis. Ulumul Hadis ini di awal pertama kali oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 241 dalam kitab namanya Ar-Risalah. Imam Syafi'i memanggil seorang muridnya bernama Rabi' Al-Muradi. Ta'al ya Rabi', sini, tulis. Akhirnya Rabi' menulis kitab, itulah kitab tertua dalam bidang usul fikih namanya Ar-Risalah. Disitulah cikal bakal ilmu Ulumul Hadis. Tapi waktu itu belum lagi matang. Lalu kemudian dimatangkan oleh Imam Ar-Ramah Hurmuzi kira-kira 200 tahun setelah itu. Tapi dia belum sistematis, dibuat secara sistematis oleh seorang ulama besar bernama Imam Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Gimana Pak? Waktu sudah habis, keluar kata. Nah, gimana? Lulus. Jadi udah bisa ngajar? Belum. Banyak betul tesnya. Apa lagi tesnya? Tes terakhir menghadap guru besar. Tadi saya disebut protokol guru besar. Itu tak betul. Karena saya tak besar. Berat tak sampai 50 kilo. Pernah saya masuk ke hotel. Di kamar ada timbangan. Saya naik. Kok udah 52? Rupanya sepatu. Guru besar itu profesor. Profesor itu sama macam kita. Guru besar, guru juga dia, cuman badannya besar. Nanti menghadapi 3 guru besar. Masuklah. Besok datang on time. Saya memang on time. Dari awal saya on time. Besok datang jam 8, jam 7.30 saya sudah datang. 7.30 saya tengok-tengok tulisan-tulisan di dinding. Visi misi UIN mewujudkan budaya agama menjadi tuan rumah negeri Melayu se-Asia Tenggara, mendidik masyarakat muslim yang religius agamis menjadi baldatun thayyibatun nur. Itu dia. Habis itu dipanggil peserta nomor 003. Dia tak panggil nama lagi, nama kita udah dirubahnya jadi 003. Masuklah saya. Siapa nama saudara? Abdul Somad Pak, 003. Nomor Pak? Saya mau tes jadi dosen Pak. Nanti kalau sudah jadi dosen, apa visi misi Anda? Visi misi saya ingin mewujudkan masyarakat yang religius agamis menjadi tuan rumah Melayu 2020 menjadi maldatun thayyibatun warabun wafur. Dia tak tahu, saya baru baca di dinding. Itulah pentingnya kalau kita pergi-pergi, apa yang tertulis di dinding itu kita baca, termasuk yang di dindingnya. Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ada gambar Kiai, gambar Ustadz Fadil, tapi gambar saya paling besar. Gak patut disebut guru besar, gambarnya besar. Dah, nanti kalau Anda jadi dosen, apa yang Anda lakukan? Saya akan nulis buku Pak. Betul Anda akan nulis? Ya, bukunya saya tulis. Nah, itu yang adik-adik lihat di internet, banyak buku saya tulis. Dah, masuk ruang satu lagi. Masuk ruang satu lagi, dia tanya. Coba miring ke kanan.
Coba balik ke kiri. Saya balik ke kiri. Oh, Anda tidak cacat. Rupanya ada namanya tes kesamaptaan fisik supaya tidak cacat. Makanya kalian bersyukur anak aku, karena kalau lama di pesantren kalian insya Allah tak cacat. Coba kalau di luar pasti kalian minta motor, minta kawan tak punya, minta orang tua pun tak sampai hati, dibelikan, pergi sana, tambah dengan listrik mati, knalpot disunat, menggelegar saudara. Pas orang sholat maghrib, di situ orang sholat maghrib, ada di situ kalian gas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada bapak-bapak yang latah situ mampus. Amin. Apa? Mati. Di pesantren kalian terjaga, bersyukur alhamdulillah, terjaga fisik kalian. Ternyata Anda tidak cacat. Ya Pak, alhamdulillah. Suruhnya saya duduk, ditengoknya bibir saya. Anda merokok? Tidak, kata saya. Serius Anda tidak merokok? Tidak Pak. Kenapa bibir Anda hitam? Saya hitamnya bibir hitam lah. Mungkin kita hitam bibir putih. Ada-ada aja bapak ini. Tapi tak saya bilang gitu dalam hati saya. Anak-anak pesantren Az-Zahra selamat karena kalian tak merokok, kan? Kenapa perempuan yang menjawab? Merokok. Memangnya dulu Ustaz pernah waktu di pesantren merokok? Pernah, tapi sekali. Itulah jangan berkawan sama yang nakal. Saya dulu berkawan sama yang nakal. Cabut kita yuk. Aku tak cabut. Bencong kok. Oh, kita dibilang bencong. Apa kau bilang bencong? Ayo cabut. Cabut kita, cabut. Cabutlah kami. Cabut. Langsung lapor ke Kismu Taklim. Kismu Taklim, kami mau sore mau jalan. Ya, jalan kami sore. Pergi merokok. Ayo kita merokok. Aku tak merokok. Bencong kan? Bencong kan? Apa kau bilang bencong? Mana? Rokok. Kami beli gudang garam merah. Pas sedang merokok lewat kiai. Lewat. Mana dia nampak? Udah kita bacakan ayat. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mana dia nampak? Begitu tak lama mundur lagi. Tak mempan rupanya. Sesama hafal Yasin, mana mempan? Ini campak kan kami pijak rokok. Datang kiai. Rokok ya? Dan ada satu yang pucat ketakutan. Saking groginya dia lupa dia buang asapnya. Terus ditanya, rokok ya? Enggak. Pas bilang enggak, itu asapnya keluar. Enggak. Tertangkap lah. Kullukum ila mahkamah Kismi Taklim. Pulang saya ke pesantren, sholat hajat saya 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat rakaataini. Ya Allah, buatlah kiai itu lupa ya Allah. Kalau lupa dia nanti ku bacakan Yasin 3 kali. Habis sholat maghrib, jami' at-tulabah الذين يذكر أسماؤهم في هذه الورقة، الطلبة المذكورة أسماؤهم في هذه الورقة فليحضروا إلى قسم التعليم وقسم اللغة. Jantung dah tak normal dah. Alhamdulillah tak ada nama saya. Begitu selesai saya baca Yasin 3 kali. Sejak itulah saya berhenti tak ada merokok. Makanya anak-anak pesantren ini, alumni pesantren masuk polisi bisa tidak? Bisa. Karena waktu tanya Pak Kapolres, waktu mau masuk polisi tidak ada, kalian dicek, diperiksa. Kalau yang anak-anak luar dia merokok, pas diperiksa dadanya berawan. Lihat telinga kalian tak ada yang tindik, di pesantren tak ada. Di luar
Dulu dikasih tahu tuh, telinga jangan tindih, nanti susah masuk polisi, masuk tentara. Di sini mana ada? Bersih. Di luar sana 12 tindihnya. Sini 3, sini 3. Kawan sama anak-anak funky. Di sini 2, sini 2, sini 1. Pas macam sapi kurban. Di bibir pula 1. Saya nengok anak-anak pang itu di bibirnya tindih. Bibir. Menengok bibir dia tindih, bibir kita pula yang ngilu. Maka tidak ada jalan lain menyelamatkan generasi bangsa selain pondok pesantren. Kami merasakannya. Ustadz Fadil, Ustadz Hanafi, Ustadz yang namanya tak bisa saya sebut. Ini abang-abang adik-adik kelas. Sekarang kami disatukan dalam IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. 20 tahun lalu kami bersama, sekarang bersama. Kita lanjutkan cerita tes tadi, boleh? Habis itu ditengoknya saya, dari mana kamu? Saya S1 di Mesir Pak, S2 Maroko. Oh ya udah, keluar. Habis itu tes yang terakhir. Anda mau jadi apa? Jadi dosen Pak. Dosen apa? Dosen hadis Pak. Apa itu hadis? Ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'tsatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu saya diam, dia pun diam. Saya tak terjemahkan ke bahasa Indonesia, karena kalau saya terjemahkan panjang ceritanya nanti. Dia pun tak nanya, karena kalau dia nanya, tak mungkin dia bodoh kan? Apa itu hadis sahih? Mattasala sanaduhu bi riwayatil ahli dhabit ila mutahawwi wa salima min asyuz wal ilal. Apa itu hadis mutawatir? Ma rawahu jawrun an jam'in sahih tawatuhum 'ala al-kadhib. Berapa pembagian hadis? Kalau dilihat dari jumlah rawinya, ada hadis mutawatir, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir manawi. Kalau hadis 1 namanya gharib, kalau 2 namanya aziz, kalau 3 namanya masyhur. Kalau dilihat dari sampainya sanad, kalau sampai ke Nabi namanya marfu', sampai ke sahabat namanya mauquf, sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau dilihat dari jumlah kuantitasnya, kualitasnya, yang paling tinggi namanya sahih, di bawah sahih namanya hasan, di bawah hasan namanya dhaif, di bawah dhaif namanya maudhu'. Yalah, keluarlah kita nih. Yang penting kuasai materi. Itulah gunanya kalian maju ke depan satu-satu. Tes sudah, tapi ada satu senjata. Apa dia? Ad-doa silahul mu'min. Doa kalian tak kabul. Doa kalian tak kabul. Ada doa yang sangat makbul. Bukan pohon keramat, bukan kubur keramat, tidak ke Makkah, bukan ke Madinah. Doa yang paling makbul adalah doa dia yang pernah kau tumpang perutnya 9 bulan 10 hari, yang pernah kau menyusu 2 tahun lamanya, mengalir darahnya dalam badanmu. Dia adalah Maka jangan lupa doa minta. Mak saya masih hidup, umurnya 70. Saya sangka mak saya paling tua. Tadi ceramah Pak Bupati Aceh Tengah, emaknya 97, hampir 100. Saya jumpa, sehat mak, doakan saya mak, sehat. Melihat mak orang, ingat mak kita. Melihat anak orang, ingat anak kita. Melihat bini orang, oleh sebab itu maka maka jangan kalian lawan ibu. Jangan kalian lawan ibu. Ibu tuh makin panjang umurnya, makin tua cakapnya makin banyak. Maka jurus menghadapi emak orang tua adalah diam. Apapun kata dia nanti diam. Anggap aja radio rusak. Kalau kalian tak tahan, beli AirPod, masukkan. Dengarkan lagu-lagu. Tapi yang kalian dengar lagu religi, jangan lagu-lagu dangdut. Lagu religi. Nah, lagu solawat, lagu yang lain-lain jangan. Insya Allah 6 tahun kalian di pesantren ini selamat dunia akhirat, insya Allah. Amin. Tamat pesantren, terserah kalian mau kemana. Ada yang suka mau ke Kairo, datang ke Ustadz Fadil. Mau ke Maroko, kontak Ustadz Somad. Saya tak mau lah jadi Ustadz. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memberikan beasiswa gratis full fakultas kedokteran, fakultas yang lain. Universitas Nasional 11 Maret UNS Solo
160 penghafal Quran anak pesantren. Masa depan ada di tangan kalian. Saya ceramah ke Lampung, tiba-tiba datang orang masuk kamar saya. Tidak boleh ada yang masuk kamar Ustaz. Tiba-tiba dia masuk, brimob. Apa polisi ini masuk? Saya sangka nih polisi mau nangkap saya pas masuk. Bang, mau foto gitu ya. Dari mana? Adik kelas abang dulu di pesantren. Oh, rupanya adik kelas sudah jadi polisi. Pas di airport Banda Aceh, maju tengok. Kawan dulu ketua kelas. Rupanya kawan-kawan saya di pesantren dulu ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Langsung kami foto. Foto sama polisi, foto sama tentara. Update status. Siapa mau mengejek kita? Iya kan? Nah, nanti coba lihat. Kawan-kawan yang ini sekarang jadi polisi, jadi tentara, foto kalian. Nanti pas ada razia, tunjukkan foto itu. Jangan. Itu namanya memanfaatkan kawan. Walaupun kawan saya ada polisi, walaupun kawan saya ada tentara, walaupun saya sudah foto sama Pak Kapolres, sama Pak Dandim, tapi SIM tetap diurus. Di dompet saya tetap ada SIM A, SIM C. Kemana-mana saya bawa, walaupun saya naik pesawat. Jangan menggunakan kenalan untuk yang tidak baik. Kita tetap ikut aturan agama dan aturan negara. Kalian jadi orang kaya, amin, punya tanah 10 hektar, ditanami sawit, 3 tahun sawit buah pasir, maka harganya naik. 1 hektar 200 juta, 10 hektar sama dengan 2 M, 2 miliar. Itu kalau kita belikan cendol berenang kita malam ini. 10 hektar ditanam sawit, 1 hektar 200 juta, 10 hektar sama dengan 2 miliar. Sudah buah pasir, pas mau dipanen tiba-tiba batuk mati. Yang meninggal perempuan. Ustaz nggak enak ceritanya. Setiap orang yang meninggal pasti perempuan. Oke, kalau gitu kita buat yang meninggal laki-laki. Meninggal bapak, berapa jatah perempuan? Maka sawit yang 2 M tadi dibagi menjadi gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku gini. 1 miliar bulan untuk engkau perempuan, 1 miliar untuk almarhum. Dan almarhum tadi meninggalkan harta warisan dibagi. Kalau suami meninggal ada anak, berapa dapat jatah istri? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sun. Maka perempuan mendapat jatah 1/8 dari 1 miliar 125 juta. Meninggal suami, meninggalkan sawit 10 hektar, harga total 2 miliar, bagi gono gini dan faraid, di tangan kalian 1 miliar 125 juta. Alhamdulillah. Tengok, tak ada yang sedih. 1 miliar 125 juta di tangan, sisanya 875 dibagi kepada anak. Anak laki-laki berapa dapat jatah? Lillakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Harta sawitmu diwarisi orang lain, anakmu menghabiskan hartamu, binimu dilarikan brownies. Yang kau bawa mati apa? Kain kapan yang tak berjahit. 10 hektar menjadi habaan mansura, debu yang dihembus angin.
Tapi ketika 10 hektar diwakafkan untuk pesantren tahun 1998, pesantren Az-Zahra 10 hektar, 98, 2008, 2018, sekarang santrinya 950, menjadi pesantren yang penuh berkah. Ingin tanam sawit atau wakaf? Sayangnya yang bilang wakaf yang belum punya tanah. Saya sedang memberikan gambaran kepada bapak-bapak. Nampaknya saya bercerita kepada anak-anak. Sebenarnya tembakan itu ke sana, Pak. Istrimu akan dilarikan orang, rumahmu akan ditempati lakinya yang baru, mobilmu akan dijual, namamu yang tertulis di STNK BPKB akan balik nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Maka berwakaflah seperti wakaf tanah pesantren Az-Zahra, penuh dengan berkah. Anak-anak korban bom masuk kemari, dididik tidak dengan kekerasan, bukan balas dendam sakit hati. Mereka sekarang ada yang sudah jadi PNS, ada menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi guru. Siapa yang mewakafkan tanah ini? Sebagiannya sudah meninggal. Tiap hari kalian baca Quran, mengalir pahalanya ke makam macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas kering. Lama sudah saya ceramah, tapi baru inilah ceramah di depan air terjun. Begitulah nanti kalau kita, makanya disebut dengan sodaqotun jariyah. Jariyah, jaro yajri, tajri min tahtihal anhar, jannatin, taman-taman, tajri min tahtiha, ada taman mengalir air di bawahnya. Ini miniatur surga. Ada taman mengalir air di bawahnya. Kalau listrik hidup, kalau mati padam, dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup di sementara. Ustaz pernah reuni, kami reuni kemarin 20 tahun tamat pesantren, reuni dulu sekarang sedih nengoknya, lisut macam balon kehilangan angin. 20 tahun tak jumpa, pertanyaannya anak kau berapa? Anak kau berapa? Ada pula yang nanya bini kau berapa? 30 tahun tak jumpa, pertanyaan mulai berubah. Kau sakit apa? Aku di sini. Apa itu? Asam urat. Aku di sini. Apa itu? Jantung koroner. Aku di sini. Apa itu? Kanker otak. Aku di sini. Semuanya cerita penyakit. Macam mobil rusak, dibetulkan klakson, baterai soak. Dibetulkan AC, knalpot berlubang. 40 tahun tak jumpa, pertanyaan mulai berubah. Kubur somat di mana? 50 tahun tak jumpa, mulai pertanyaan berubah. Kau pakai pempes merek apa? Dunia ini tak lama, saudara. Ingat tadi ucapan Ustaz Fadil, dulu kami dari Biren bertiga di Eropa, yang satu sudah meninggal. Dulu kami di Toto ada ramai. Bang Heru sudah meninggal, Bang Irwan Pasaribu sudah meninggal, Abang BT Budiman Teresa sudah meninggal. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afan. Ustaz Abdul Somad udah berapa umur? Ustaz Fadil 41, saya 27. Kata HP Samsung waktu selfie tadi tulis Anda 27. Saya tanya, apa merek HP kau nih? Kok tahu pula dia saya 27?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kekal abadi adalah tanah wakaf. Maka berwakaf, berinfak, bersedekah. Mana kotak-kotak? Keluarkan. Mumpung hati jamaah sedang terbuka. Ini udah bawanya mau mati aja berani. Keluar kotak. Rupanya orang Juli Biren, dia bersedekah tidak pakai manual. Dia langsung nomor rekening berikut ini. Tulis sudah di baleho. Kenapa tidak tulis nomor rekening? Inilah salah panitia. Dia tulis besar-besar, salurkan ke nomor rekening. Kalian yang tak mau bersedekah, aku bukan nakut-nakut, tidak. Ada orang tak mau bersedekah, pelit. Begitu keluar dari ATM, ada orang nepuk bahu. Tatap mata saya. Sebutkan nama. Hilang Ustaz, hilang. Mampus. Kemarin minta bagus-bagus tak mau. Hilang kan? Gimana? Udah ada rasa-rasanya? Oleh sebab itu maka sedekah ini lagi menolong. Bapak yang tak bawa duit malam ini, besok datang kemari, tanya sama Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, berapa anak yatim di Az-Zahra yang belum bayar uang sekolah? Bapak mau bayar? Enggak, nanya aja. Bayarkanlah. Saya bayarkan untuk ini 1 tahun. Yang perempuan berapa orang? Ini 1 tahun. Mana Pak? Saya kredit dulu. Oh tak bisa, harus cash. Ini akan menolong di hadapan Allah SWT. Ibu yang banyak duit. Soal dapat duit, beli cincin. Soal undangan gini aja lah. Megang sendok pun. Iya. Gimana cara kita nanti sore sana? Panas ya. Jam berapa? Begitu ibu mati, balik dari undangan, makan daging kambing berkunang-kunang, mati. Jam 2 malam, laki pun membuka cincin. Tengok itu ada orang. Kalau tak percaya coba tes nanti. Balik dari sini, ibu jam 12 nanti pura-pura sakit. Bang, lain rasanya bang. Jam 2 nanti malam mulai dia pegang. Pas dia mau copot, pegang. Belum lagi bang. Ustaz ini Ustaz provokator ini. Tadi katanya suami mati, sekarang istri pula. Saya bukan nakut-nakuti, saya real. Yang saya ceritakan ini true story. Kisah nyata ini. Ustaz Somad, kakak kami itu pelit, zakat tak mau, sedekah tak mau. Gelangnya, rantainya, cincinnya secuci tangan penuh. Kalau dia berjalan 20 juta di badan. Dari mulai gelang kaki, kalau berjalan kerincing. Begitu mati Pak Ustad, gelang rantai sumbang anting, giginya pun pakai emas. Asal jumpa sama orang, mana dia sekarang mati? Gelang sama rantainya mana? Diambil lakinya apa? Modal kawin lagi. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak sama ibu tak mesra lagi. Besok pagi ibu nanya, bang, abang kemana? Dia tanya. Itu rupanya tujuan kau nengok surat tanah kemarin ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kekal abadi. Malam ini kita tidak melihat mana orang Jawa, mana orang Minang, mana orang Sunda, mana orang Banjar, mana orang Bugis, mana orang Melayu, mana orang Aceh, mana orang Batak, mana orang Gayo. Tak disebut Gayo, tak perlu sebut karena dia tuan rumah. Santri paling banyak dari Gayo. Masya Allah. Kita tidak lihat itu semua karena kita diikat ikatan la ilaha illallah. Dia Islam benar. Dia Islam. Dia Muslim. Dia bukan saudaraku satu akidah, tapi dia saudaraku satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita jaga ukhuwah Islam.
Yang tak Islam ukhuwah wataniyah, hubbul watan minal iman. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah dari para ulama. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Nanti ada yang mau jadi polisi, insyaallah, amin. Ada yang mau jadi tentara, insyaallah, amin. Ada yang jadi dokter spesialis, insyaallah, amin. Ada yang jadi anggota legislatif, insyaallah. Tak ada yang mau, kecil aminnya, amin. Perempuan yang mengaminkan tadi jangan lupa 30% jatah kursi legislatif untuk perempuan. Cuma nanti kalau kalian jadi anggota dewan, jangan laki kalian teror. Bang, mama udah jadi anggota dewan, tolong pel lantai, urus anak, mama sidang dulu, gak apa-apa. Jangan. Kalian tetaplah menjadi muslimah yang baik. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salahat salahatul bilad, kalau perempuannya baik, negeri ini menjadi baik. Betul. Kalau perempuannya rusak, negeri ini menjadi rusak. Di mana perempuan dididik menjadi perempuan yang solehah? Di pesantren Az-Zahrah. Tidak ada satupun anak pesantren Az-Zahrah yang pakai celana jeans. Coba yang di luar sana, celana jin, baju hantu. Dipakailah celana sempit sampai menjerit paha. Tolong, tolong. Kaki kecil. Saya pun heran, gimana masuk ini kecil? Jadi yang pakai oli yang masuk. Itu celana sempit namanya celana legging. Celana anak umur 8 tahun dipakai anak umur 18 tahun. Celana kependekan, baju kekecilan. Dokter sudah ngasih tahu jangan pakai celana sempit. Peredaran darah tidak normal. Dipakainya juga, dipakai pula ke pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong. Menganga tukang ayam itu potong. Datang kawannya, kau kaki yang kau potong. Dipakai celana gentle legging ke masjid sholat maghrib, atuk-atuk naik motor menengok masuk palet dan pikir atuk-atuk tak ada nafsunya. Menengok anak gadis pakai celana legging, menetes air liur. Menengok bini di rumah, menetes air mata. Oleh sebab itu Ustaz Somad tak mungkin ceramah, tak mungkin saya pergi ke pasar pagi. Ya ayuhal legging. Tidak ada cara mendidik anak perempuan selain memasukkan ke pesantren. Anak-anak pesantren Az-Zahrah, coba tengok jilbabnya panjang. Di luar sana jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Belakang tertutup, muka terbuka. Di depan kasih pula kuning-kuning. Nanti anak kecil tanya, ma, rambut ante itu kok kuning? Kena kencing kuda. Maka didiklah anak kalian, bapak-bapak yang sudah memasukkan anak ke pesantren. Alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak pesantren, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini untuk pendaftaran tahun 2019. Anak Pak Ustadz, anak saya laki-laki. Jadi insya Allah masalah jilbab ini tak terlalu susah. Anak sobat itu cuma pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan anaknya tak pakai jilbab. Anak saya satu semata wayang, buah hati belayan jiwa. Tapi kalau panjang umurnya nanti saya pinangkan sama santri-santri pesantren. Siapa yang tak senang jilbabnya panjang, kainnya panjang, tidak pakai celana jin, hafal Quran pula, dokter spesialis. Masya Allah. Saya heran kalau ditanya, mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi dokter. Dulu saya tak tahu kenapa. Sekarang baru saya paham kenapa mereka mau jadi dokter. Tukang bangunan, martilnya sebesar palu godam, gaji satu hari 50.000. Dokter martilnya kecil aja, pukulnya lutut kiri 7 juta.
Pukul lutut kanan 7 juta. Pukul kening 10 juta. Tukang jaga malam senter besar, batu 6, batu baterai 6, mencari pencuri, gaji sebulan 1,5 juta. Dokter baterainya kecil, buka modal pak 2 juta. Mudah-mudahan kalian jadi dokter spesialis. Nah, inilah harapan kita masa depan. Nanti tahun 2020, 2030, 2018 Ustaz ceramah di sini, 2008, 2038 diundang lagi saya ke pesantren. Datang Ustaz Somad ceramah, tapi ceramahnya bukan acara pengajian begini, acara reuni akbar 40 tahun pesantren Az-Zahra. Masya Allah. Pas saya sedang ceramah, tiba-tiba turun helikopter. Siapa itu? Menteri. Menteri apa? Menteri yang tukang suntik bisul? Bukan, itu menteri. Menteri Pak Ustaz, alumni kita jadi menteri. Amin. Itu yang pakai jas, pakai dasi itu siapa? Itu pengusaha sukses kita. Alumni kita juga. Iya. Itu yang bagi-bagi brosur dari tadi bagi. Nah, itu di sini juga alumni juga. Apa dia? Caleg dia itu Pak Ustaz. Kalian kalau mencaleg silakan aja, tapi jangan kalian sogok orang pakai duit haram. Ya. Nah, tunjukkan etos kerja, tunjukkan kepribadian, tunjukkan perbuatan. Jangan sebar hoax, jangan sebar hate speech, ujaran kebencian, jangan pakai money politik. Tapi insya Allah orang bilang kalau ada yang bagi-bagi duit dia tak mau ngambil. Tak mau dia. Ustaz Somad, boleh kami ambil duit ini? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke pesantren. Setuju? Dah mulai tak sama kuat macam tadi. Terus tadi pertama, ambil duitnya, jangan coblos. Ambil duitnya, bayarkan ke uang anak pesantren yang belum bayar uang sekolah. Setuju. Kalau sampai duit itu kau makan duit haram. Kau pilih orang yang menebar duit. Sekarang dia sebar duit, dia ulur duit. Nanti kalau sudah duduk, dia akan menarik APBD, APBN, duit tunjang, duit sipak, duit sikut, duit sundul, duit. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Oleh sebab itu, ini Ustaz Somad ini nampaknya kampanye ini. Nah, untuk apa saya kampanye? Saya tak kampanye ya dipilih orang jadi cawapres. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihlah wakil-wakil DPR di kota, DPR di kabupaten, DPR di provinsi, DPR RI, DPD, wujudkan pilpres aman, damai, sejahtera. Siap? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencaleg di Pak Ustaz. Mantap. Apa saran Pak Ustaz? 3. Kalau kau duduk di DPR nanti, kau perjuangkan APBD harus ada membantu pondok pesantren. Setuju? 2. Kau keluarkan perda bayar zakat ke Baitul Mal. Setuju? 3. Masukkan pelajaran agama ke SMP dan SMA, karena pesantren sudah selesai, tapi anak SMP tak belajar agama. Masukkan 5 pelajaran: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya angkat dari alumni tamat pesantren, mengajar di SMP SMA. Gajinya dari mana? Honda, honor daerah. Duitnya dari mana? APBD. Bupatinya berani mengeluarkan karena ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukumnya siapa? DPR. Apa namanya? Perda, peraturan daerah. Yang mengangkat DPR siapa? Rakyat. Paham?
Itu enaknya ceramah di pesantren, cerdas mereka. Cepat dia nangkap. Di tempat lain ngomong gitu, apa? Nah, bisa ulang lagi Pak. Aku kalau begini ceramah 2 kemungkinan. Kalau tak kau gila, aku mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka inilah kesempatan kita. Tadi saya mulai ceramah jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 11. Berarti saya sudah ceramah kultum, kuliah 75 menit. Kalian enak duduk, aku tegak berdiri bercakap lagi. Anak-anakku sekalian, kalian yang sudah di pesantren, bersyukur alhamdulillah. Ustaz Somad, ayah saya meninggal, emak saya susah, buruh cuci, saya mau masuk pesantren gak dikasihnya. Sejak umur 11 tahun sampai 16 saya ikut mencuci, menyetrika rumah-rumah orang. Meleleh air mata saya membacanya. Kalian bersyukur bisa sekolah pesantren. Ustaz Somad, ayah saya meninggal, emak saya tak tahu kemana. Sekarang saya cari nafkah sendiri. Sekarang kalian bisa di pesantren. Syukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Bapak-bapak yang anaknya tahan betah di pesantren, syukur. Anak orang lain seumur mereka sudah pakai sabu-sabu, sudah pakai pil rohypnol. Pil rohypnol itu tertulis R, itu pil anjing gila. Ada anjing rabies menggunggung diikat pakai tali, tak mempan, disumbat kan pil itu. Tenang ya. Nanti kalau nampak kalian ada kawan, tenang aja. Itu udah makan pil anjing gila tuh. Bapak bersyukur, ibu bersyukur. Ibu bersyukur karena bapak itu dari dulu setia sama ibu. Entah setia, entah takut, dua gendang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad ceramah malam ini di areal pesantren 10 hektar, berumur sudah 20 tahun, santrinya 950. Kok tahu Ustaz? Saya tanya-tanya dulu lah sebelum ceramah. Inilah yang akan menjadi bekal sesudah mati. Kira-kira kalau udah mati masih bisa tak ceramah? Berikut ini yang akan menyampaikan tausiah adalah almarhum Abdul Somad. Lari jamaah ini semua. Tapi ada amal yang tak putus, saudaraku. Mana dia? Nih, wakaf tanah. Tuh, siapa yang membangun lokal dulu, yang ngasih 2-3 sak semen. Maka ini yang menjadi amal jariah. Harta yang disimpan ma'akal yang kau makan busuk, wa malabista yang kau pakai lapu, wa mata sodakta yang kau sedekahkan itu yang kau bawa hari esok makan busuk. Pakai lapu. Sudah berapa jilbab lapu? Sudah berapa mau kena lapu? Tinggal semuanya. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang kekal abadi mana? Itulah sedekah. Apapun baju kita, apapun seragam kita, itu hanyalah casingnya, isinya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Entah, aku pun bingung, entah apa-apa aja cerita dia. Kira-kira anak-anakku bisa ambil kesimpulan? Sedang anaknya bisa, apalagi bapak-bapaknya. Mana kertas pertanyaan? Tak ada pertanyaan malam ini. Oh, rupanya pesantren tak perlu lagi tanya, udah di dalam kepala kami itu semua Pak Ustaz. Begitulah hebat-hebatnya anak-anak pesantren. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.